Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SD Bidong Permai kelas 3? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cara membuat border atau bingkai, kemudian cara membuat bingkai pada halaman dokumen, dan memberi latar belakang atau background shading di program Microsoft Office Word 2010. Sebelum ke tutorialnya, apa sih itu border? Border adalah bingkai yang berada di tepi teks atau halaman. Sedangkan shading adalah warna latar belakang pada teks atau tabel. Border atau bingkai sudah otomatis ada, disediakan oleh Microsoft Word. Nah, bentuknya itu banyak sekali ya, ada garis-garis, putus, gambar hati, gambar cemara, dan lain-lain. Langsung saja. Untuk membuat border bisa dilakukan dua cara, yaitu melalui home. Nanti akan tampil kotak dialog border and shading. Kemudian bisa juga melalui kotak dialog menu layoutnya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di buku. Klik page layout, lalu klik icon page border. Nah, ini tampilannya sama, jadi bisa melalui home, pilih icon border, bisa juga melalui menu page layout, lalu klik icon page border. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara, sehingga nanti dalam prakteknya tentu saja boleh memilih salah satunya. Nah, sedangkan untuk di Microsoft Word versi 2016 atau 2019 letaknya berbeda. Dia hanya ada di menu home di sini ya. Ya, tampilannya sama. Di sini ada tab border, ada page border, ada shading. Adapun nanti cara penggunaannya sama saja, baik di 2010 ataupun 2016 atau 2019. Cara menerapkan pembuatan border atau bingkai ini caranya sama. Jadi bagi kalian yang punya komputernya mungkin versinya berbeda, tentu saja tidak akan kesulitan. Ya, pada kesempatan ini sesuai dengan yang ada di buku LKS, kita akan belajar tentang cara membuat bingkai atau border menggunakan Microsoft Word 2010. Nah, misalnya di sini kita akan membuat suatu teks ya, suatu tulisan. Di sini halaman 1. Misalnya di sini kita ketik tulisan SD Binong Permai An-Nurmania. Nah, kemudian ditekan tombol enter. Di bawahnya ditulis kelurahan atau desa Binong, kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Nah, jadi penggunaan border dan shading ini atau page bordernya bisa kita terapkan pada teks. Nah, kita praktekkan cara menggunakan border. Nah, ini misalnya kita atur dulu spasinya menjadi agak lebar biar kelihatan nanti perbedaannya, misalnya 3 spasi. Kemudian caranya, teks apa saja yang akan kita beri border, kita beri bingkai, itu harus diblok. Kita gunakan melalui cara home. Tidak diblok pun tidak apa-apa jika hanya satu baris. Di sini pastikan harus diklik ya tab bordernya. Kemudian di bagian ini style, pilih jenis border yang kita inginkan. Kemudian di bagian color, pilih warnanya, misalnya yang ini. Di bagian width, pilih ketebalannya, jadi nanti hasilnya terputus-putus. Nah, jika di oke, hasilnya seperti ini. Kemudian misalnya kita terapkan di yang ini, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug ya. Pastikan di sini di border ya, pilih jenis garisnya, kemudian cari warna yang lain, misalnya merah. Ketebalannya diatur misalnya 1,5 poin, maka hasilnya akan seperti ini.
Jika ingin sekaligus berarti harus diblok ya, karena di sini ada dua baris SD dan baris kelurahan, maka kita blok seperti ini. Kemudian masuk ke border and shading, lalu di sini pilih model garisnya. Kita gunakan contoh yang lain, cari warna yang lain, misalnya warna hijau. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, cukup mudah. Jadi ini bisa diterapkan untuk teks-teks yang lain ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkan border ini? Ini pun tentu saja cukup mudah. Masuk ke kotak dialog border and shading, atau kita coba lagi model yang lain yang ini ya, sebelum kita hapus. Model garisnya seperti ini, warnanya misalnya diganti warna coklat. Hasilnya seperti ini. Jadi model-model garisnya bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian bagaimana misalnya diterapkan untuk teks yang banyak seperti ini ya. Di sini ada contoh artikel yang pernah Pak Imi buat sebelumnya di tahun 2003. Nah, paragraf yang ini teksnya banyak, berarti harus diblok dulu. Kemudian masuk ke border and shading, klik border, pastikan ini diklik dulu. Kemudian pilih model style garisnya, misalnya yang ini. Kalau diganti warnanya sama, diklik bagian color, pilih warnanya, ketebalannya, widthnya seperti ini, kemudian klik OK. Maka untuk paragraf ini ada bingkainya. Begitupun jika diterapkan untuk paragraf yang lain, misalnya kalau ingin sekaligus dua paragraf, masuk ke teks, masuk ke kotak dialog border and shading, klik border, pilih model garisnya, kemudian nanti bisa dipilih colornya ataupun ketebalannya. Nah, misalnya hijau, biru ya, misalnya biru, klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Jadi di Microsoft versi di atasnya pun, misalnya 2013, 2016 atau 2019, caranya sama, hanya saja letaknya yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkan border ini? Cukup mudah, kita blok teks yang ada bordernya. Ya, pilih none. Ya, di sini di bagian setting pilih none, maka di bagian previewnya pun akan kelihatan hilang. Sama halnya jika itu terjadi pada teks yang banyak, jadi cara menghilangkannya sama saja ya. Pilih none di kotak dialog border and shadingnya. Kemudian kita lakukan cara membuat bingkai untuk satu halaman. Kalau tadi itu hanya untuk teks-teks tertentu saja, misalnya satu baris, satu paragraf atau dua paragraf. Nah, ini kalau misalnya kita mengetik beberapa halaman seperti ini, misalnya ada 3 halaman, caranya sama, masuk ke kotak dialog border and shading, kemudian di bagian ini diklik ya, tadi border, kalau sekarang page border, halaman border, berarti ya halaman bingkai, bingkai halaman. Pilih model stylenya, garisnya, kemudian kalau sudah dipilih, kita pun bisa menentukan model ukurannya ataupun warnanya di bagian ini ya, di color, misalnya merah, kemudian klik OK. Nah, maka halaman yang aktif yang ada, yang 3 halaman ini akan terisi bingkai. Bisa juga dengan model yang lain, kita coba. Tadi page border ya, maaf. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi misalnya diperbesar ya, kalau ini belum kelihatan, harusnya tadi garis-garisnya itu melengkung ya, melengkung seperti air, tidak lurus. Nah, ini diperbesar. Nah,
Jadi kalau diperbesar itu seperti ini halaman 1, ini halaman 2, dan terakhir ya halaman 3. Jadi kalau yang dikliknya itu tab page border, maka bingkainya akan ada di tepi halaman. Berapapun halamannya, maka semuanya akan terisi bingkai. Lalu kemudian kita gunakan bagaimana cara memberi border atau bingkai dengan pilihan art yang ini. Kalau ini hanya garis-garis saja. Nah, kalau yang bawah itu adalah art. Nah, di sini banyak sekali modelnya. Ada model buah, ada model cemara, gambar orang, gambar pensil. Ya, di sini width-nya kita kecilkan, misalnya jadi 20 atau mungkin 17 poin, lalu klik OK, maka semua halaman akan berubah. Bingkainya menjadi gambar pensil. Kalau ingin diganti, caranya sama, klik page border, pilih modelnya. Kalau misalnya warnanya bisa diubah, tinggal diubah saja ya, karena ada sebagian model arch untuk page border ini yang tidak bisa diubah warnanya, sudah bawaan dari Microsoft Office Word-nya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita terapkan untuk teks yang banyak seperti ini? Nah, ini ada 2 halaman, misalnya spasinya Pak Emi ubah terlebih dahulu menjadi 1,5 atau mungkin 2 spasi, 1,5 saja, misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ingin diberi bingkai di setiap halamannya, caranya sama, misalnya melalui home, kemudian border and shading, klik page border, di bagian art pilih model bingkainya, misalnya yang ini, diklik, kemudian ukurannya dibesarkan ya, ketebalannya misalnya 20, klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kapanpun bisa kita ubah ya. Kalau misalnya kita tidak suka dengan jenis bingkainya, bisa kita ubah kapanpun. Jadi kita ganti misalnya menjadi model yang yang lain, misalnya contoh yang ini ya, yang kotak-kotak kecil hitam di sini. Kemudian width-nya ditambah biar agak besar, misalnya 20, klik OK, maka bingkainya akan berbentuk seperti ini. Cukup mudah, bisa dikerjakan di rumah bagi yang punya komputer ataupun di tempat yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar mempraktekkan materi ini saat pembelajaran tatap muka langsung di sekolah. Nah, diganti dengan model lain pun tentu saja bisa. Jadi bisa melalui style atau melalui art. Ya, kalau art itu berarti di sini model-model ornamen ya, seperti ini ya. Bingkainya, kemudian warnanya walaupun tadinya hitam bisa diubah menjadi hijau, misalnya seperti ini. Nah, kalau diperbesar seperti ini tampilannya. Kalian bisa menggunakan ini kalau misalnya ada tugas pada mata pelajaran lain, membuat misalnya laporan atau rangkuman yang harus diketik ya. Nah, adapun untuk memberi shading, sekarang materinya tentang shading, yaitu memberi latar belakang pada teks. Bisa juga diterapkan untuk tabel. Caranya di bagian tab shading ini, bagian fill ini nakala berarti tidak ada shadingnya ya, tidak ada latar belakangnya. Nah, misalnya pilih yang warna abu-abu ini, klik OK, maka untuk paragraf ini ada warnanya. Atau yang ini masuk ke page border, bagi klik setting, pilih warnanya misalnya kuning, klik OK. Begitupun untuk paragraf yang lain, caranya tetap
sama. Jadi diblok dulu ya, diblok dulu teksnya. Teks yang diblok itulah yang nantinya akan ada shadingnya atau latar belakang sesuai dengan warna yang kita pilih. Fill ya, di bagian fill. Nah, kemudian di sini ya tinggal pilih saja warna yang sesuai dengan selera atau sesuai dengan keinginan. Misalnya hijau. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan bagaimana cara menghilangkannya ya. Ini diblok dulu, kemudian border and shading, pilih shading. Nah, di sini pilih no color. Ini untuk menghilangkan tanda shadingnya ya, biar tidak ada warna latarnya. Begitupun untuk yang ini, bisa sekaligus diblok ya, dua paragraf ini diblok, kemudian masuk ke border and shading, bisa melalui page layout. Misalnya yang ini, fillnya pilih no fill, lalu klik OK. Jadi seperti itu materi tentang cara membuat bingkai dan shading di program Microsoft Word 2010. Itu saja yang dapat Fahmi sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.